Tergiur ingin menguasai harta menjadi motif pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan mengapung di Sungai Setail, Banyuwangi, Jawa Timur. Pelakunya pria yang dikenal korban melalui media sosial. Warga desa Waringin Pitu berbondong-bondong datangi aliran Sungai Setail, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka penasaran dan ingin melihat langsung temuan mayat wanita mengapung di sungai yang kondisinya setengah bugil itu. Namun dari banyaknya warga yang datang, tak satu pun yang mengenali korban. Guna proses penyelidikan, mayat korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Belambangan. Berselang 2 hari, polisi menangkap tersangka pembunuhnya. Pria bernama Daniel diringkus di kawasan Muncar, Banyuwangi. Ia diduga sebagai otak pelaku pembunuhan korban yang identitasnya diketahui bernama Sulimah. Polisi juga memintanya untuk menunjukkan lokasi koper yang dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Dalam pengembangan, aparat menangkap satu tersangka lain, yakni lelaki bernama Angga Setiawan, warga desa Purwoharjo. Perkenalan tersangka Daniel dengan korban berawal di media sosial. Kerap curhat, keduanya pun sepakat untuk bertemu. Sudah kenal kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan lewat aplikasi Facebook, korban melakukan chatting dan curhat istilahnya kepada tersangka, dan mereka melakukan kopi darat. Akhirnya disitulah mulai tumbuh komunikasi. Suatu ketika, korban yang ingin menagih utang terhadap seseorang mengajak Daniel untuk menemaninya. Niat jahat pun muncul. Tergiur uang korban, rencana pembunuhan pun disiapkan tersangka. Tersangka lantas menyewa sebuah mobil dan menjemput korban. Di perjalanan, tersangka menelpon rekannya, yakni tersangka Angga, agar menyiapkan tali yang akan dipakai untuk menjerat korban. Bersama korban, Daniel menjemput Angga. Saat ketiganya berada dalam satu mobil itulah korban dibunuh. Jasad wanita berusia 54 tahun itu lalu dibuang ke sungai. Kedua tersangka kemudian pergi dengan membawa perhiasan emas dan uang tunai milik korban. Kepada polisi, tersangka Daniel berdalih perlu uang untuk membayar utang-utangnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, memang sudah ada perencanaan sebelumnya yang dilakukan oleh kedua orang ini untuk menguasai harta ataupun kekayaan milik korban. Maka dengan dasar itu kita sudah terapkan pasal tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yang dilakukan para tersangka memberi jeratan hukuman mati atau seumur hidup. Ya, impian bisa hidup tenang terlepas dari utang kini hanya di awang-awang. Tim Liputan melaporkan.